Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran administrasi sistem jaringan bersama dengan saya. Di sini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana cara melakukan proses instalasi sistem operasi jaringan Debian, ya, Debian 10 atau kata nama lainnya adalah Debian Master. Kenapa kita menggunakan Debian? Karena Debian merupakan salah satu sistem operasi jaringan yang cukup mudah digunakan, bahkan untuk pemula sekalipun, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan proses instalasi tidak langsung ya dengan sebuah komputer server, melainkan kita akan mencoba untuk instalasi menggunakan VirtualBox. Nah, VirtualBox merupakan salah satu aplikasi virtualisasi yang ada di dalam sistem operasi Windows. Beberapa ada banyak pilihan aplikasi-aplikasi lain, tetapi kita akan menggunakan VirtualBox seperti ini. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar. Sekarang kita akan mencoba untuk langsung melakukan proses instalasi dari awal, dari nol. Sekarang di sini ada contoh ya, ini tapi tidak saya buka. Kita akan membuat dari baru. Kita klik yang new, lalu kita beri nama. Misalkan di sini saya ingin memberikan nama Debian Gudo seperti ini. Nah, untuk pilihan di bawahnya ini silakan disesuaikan saja. Ini tidak perlu dirubah karena sudah tepat ya. Kita klik next. Kemudian untuk ini juga bisa kalian tambahkan menyesuaikan dengan RAM yang kalian miliki, sesuaikan dengan yang dipersyaratkan ini. Kalau saya rubah, jadi sama persis dengan apa yang ada di sini. Nah, ini kemudian karena ini kita membuat dari baru ya, jadi kita create a virtual hard disk now ya. Jadi kita membuat sebuah hard disk secara virtual seperti itu. Kita klik next. Ini kita pilih yang pada bagian VDI atau Virtual Disk Image, kita klik next. Untuk pilihan storage on physical hard disk ini kita pilih yang dynamically allocated. Next. Ini juga sama untuk ukurannya 8 GB, dibiarkan saja. Kita create dan selesai. Proses langkah pertama kita sudah selesai. Kita sudah membuat sebuah komputer virtual ya di sini yang akan kita install, namanya adalah Debian Gudo. Langkah selanjutnya adalah kita harus menambahkan file instalasinya. Jadi ini adalah sebuah komputer ya. Kita tambahkan file instalasinya. Caranya adalah kita klik di sini ya. Kemudian kita klik di sini, kita klik setting. Setelah itu kita tunggu sampai muncul seperti ini, ada banyak informasi. Nah, yang perlu kita ubah adalah pada bagian storage. Nah, pada bagian storage kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kalian klik yang pada bagian ini, controller IDE yang empty ini. Kemudian kalian klik di sebelah kanannya. Nah, kita akan memilih. Nah, kita akan pilih file instalasinya ya. Jadi kita klik di sini, kemudian klik di sini. Lalu kita cari di dalam hard disk kita. Bentar, kita cari dalam hard disk kita. Nah, kalian pilih yang choose a disk file. Oke, nah ini ada banyak instalasi. Kebetulan tadi saya barusan download. Nah, ini ada satu Debian 10.10 Debian Master. Oke, kita open. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita klik OK. Nah, sampai di sini kita sudah memasukkan file instalasinya. Jadi proses selanjutnya adalah melakukan instalasi Debian seperti itu. Kita jalankan dengan mengklik tombol start. Lalu kita tunggu sampai dia muncul halaman atau window baru untuk melakukan proses instalasi. Oke, baiklah. Di sini kita sudah mendapatkan tampilannya seperti ini ya, tampilan paling awalnya. Nah, saya perbesar dulu. Nah, di sini ada beberapa opsi ya, ada beberapa opsi. Kalian tinggal pilih. Ada dua macam proses instalasi. Yang pertama adalah graphical install, yang kedua adalah install. Ada dua macam. Karena kita akan belajar menggunakan terminal ya, maka kita pilih yang opsi yang nomor 2, yaitu install. Kita tekan enter. Lalu kita tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini, kalian pilih ya bahasa apa yang kalian gunakan untuk proses instalasi ini. Ya, kalau saya
supaya membiasakan diri ya dengan bahasa sehari-harinya Debian, kita pakai bahasa Inggris. Oke. Lalu setelah itu, nah kita memilih di manakah kita tinggal. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, di sini tidak ada opsi untuk Indonesia, kita pilih yang other. Lalu kita cari Asia. Nah, karena Indonesia berada di benua Asia, lalu kita cari Indonesia. Ini kita ketemu Indonesia. Nah, untuk configure lokasi ini dibiarkan saja ya, United States sesuai dengan standar seperti itu. Untuk keymap ini artinya tatanan konfigurasi dari keyboard ini seperti apa. Ini kita juga biarkan. Kita klik next. Kita tunggu dia melakukan proses instalasi sampai nanti kita memasukkan beberapa dokumen atau beberapa informasi yang perlu kita masukkan ke dalam Debian ini. Seperti itu, kita tunggu. Proses instalasi tidak memakan waktu yang lama, itu tergantung dari komputer kalian, antara 15 sampai 30 menit. Mari kita untuk simak baik-baik. Oke, ini coba saya matikan dulu supaya nanti sama ya. Supaya nanti sama. Nah, kita tunggu. Ada perbedaan waktu untuk instalasi tergantung nanti komputer kalian masing-masing. Nah, di sini kita diberikan perintah, ada kolom untuk pengisian hostname ya. Hostname ini adalah nama komputer kalian. Di sini saya berikan nama Debian Gudo. Ya, kita beri Debian Gudo seperti ini. Nah, domain name-nya kita pakai domain name sekolah, smkngudo.sch.id. Apakah ini bisa dirubah? Dirubah saja sesuai dengan keinginan kalian. Tetapi untuk saat ini kita akan mencoba untuk menggunakan Debian yang smkngudo.sch.id. Nah, kita berikan root passwordnya. Nah, root passwordnya ini berguna ketika nanti kita membutuhkan akses untuk mengakses beberapa perintah yang tidak bisa dilakukan oleh user biasa. Di sini saya akan berikan password yang umum saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah. Kemudian kita masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selesai. Nah, di sini ada full name untuk for new user. Jadi kita pengguna baru. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri, ya, seperti ini. Lalu kita masukkan username-nya. Kalau tadi nama lengkapnya, sekarang username-nya. Di sini saya pilih username seperti ini. Nah, oke, passwordnya sama, saya samakan 1, 2, 3 sampai 8. Kita masukkan lagi. Nah, di sini ada beberapa proses yang kadangkala tidak berhasil. Dalam artian bukan proses instalasinya tidak berhasil. Contoh seperti ini, karena ini tadi menggunakan koneksi internet, maka dia secara otomatis seperti ini, ya. Dia mencoba untuk retrieve data dari internet seperti itu. Nah, kita pilih di bagian Indonesia manakah. Di Indonesia kan terbagi jadi 3. Ada yang timur, ada yang tengah, dan ada yang barat. Karena kita ada di barat, kita pilih yang western. Kita tunggu beberapa saat, dia akan melakukan proses. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk memilih bagaimana cara untuk melakukan partisi di dalam harddisk kita. Di sini ada 4 pilihan, yaitu guided, use entire disk, dan nomor 2, 3, dan manual. Untuk mempercepat proses ini, proses pembagian partisi, kita akan mencoba untuk menggunakan yang guided use entire disk. Tetapi kalau misalkan kalian ingin menyeting secara manual, mungkin mengatur kapasitasnya berapa, itu kalian bisa menggunakan yang manual. Nah, manual seperti itu. Kita pilih yang guided ya untuk mempercepat. Oke, kita pilih next. Kita tekan enter saja. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ada all files in one partition, separate home partition, dan separate home var and tmp partition. Untuk mempermudah proses melihat foldernya, direktorinya, maka
saya akan memilih yang nomor 3 ini. Tetapi kalau misalnya kalian pilih yang nomor 1 itu juga tidak masalah, tidak mempengaruhi proses instalasi. Hanya saja nanti partisinya akan dibedakan kalau kalian menggunakan yang opsi ketiga. Di sini saya menggunakan opsi yang ketiga. Oke, di sini kita ditanya apakah sudah sesuai dengan keinginan kita, ya seperti ini. Kita klik yang finish partitioning and write change to this. Nah, ini kita pilih yes. Kalau kalian pilih no, itu akan kembali ke proses sebelumnya. Maka kita pilih yes. Write the change to this, kita pilih yes. Oke, setelah itu kita tunggu. Ini ada beberapa proses instalasi yang dijalankan seperti itu. Sambil kita menunggu proses instalasi berjalan, nantinya proses konfigurasi yang ada di Debian ini menggunakan terminal atau command line interface, yang artinya perlahan-lahan kita akan juga belajar perintah dasar Linux itu seperti apa. Jangan khawatir, jangan itu kok ngoding dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan ngoding, tetapi hanya menggantikan proses klik yang biasa kita menggunakan mouse seperti ini, ya, itu kita ganti menggunakan perintah secara manual menggunakan teks seperti itu. Nah, di sini ada opsi, ya. Di sini ada opsi scan another CD or DVD. Nah, ini adalah proses untuk memberi semacam link atau panduan, memberi arah ke sistem operasinya, di mana saya mendapatkan aplikasinya seperti kalian di Android dengan Play Store. Nah, ini juga sama. Kita bisa menambahkan repositorinya di sini, tetapi karena kita akan mengkonfigurasi repositori secara online nanti, ini kita lewati terlebih dahulu, ya. Scan another CD or DVD, kita pilih yang no seperti itu. Nah, di sini juga sama, use a network mirror, nanti kita akan setting di akhir seperti itu, kita pilih yang no. Oke, sebentar kita tunggu, proses instalasi juga sedang berjalan. Ini adalah proses instalasi softwarenya atau aplikasi bawaannya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, participate in the package usage survey. Untuk saat ini kita lewati saja karena kita tidak begitu perlu untuk mengikuti survei ini, ya. Kita klik no. Nah, di sini perhatikan ada banyak opsi, ya, karena ini tadi saya menggunakan instalasi yang agak besar, yang CD tadi. Ada Debian desktop environment, buahnya ini ada web server, pin server, dan lain sebagainya. Nah, untuk proses instalasi sekarang, praktek sekarang, kita hanya butuh 2, yaitu SSH server dan standar system utilities. Dengan yang lain tidak perlu dicentang. Cara centangnya bagaimana? Menggunakan spasi seperti itu, ya. Kita hilangkan lagi, kita continue, kita tunggu sampai dia selesai untuk menginstalasi beberapa software yang dia butuhkan seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, ya, tentang instalasi grup bootloader. Nah, apakah kalian ingin, di sini ada ini, ya, install grup bootloader to master bootloader code, kita pilih yang yes seperti ini. Nah, karena di sini kita hanya menggunakan satu hard disk, kita pilih yang bawah ini, ya, seperti ini. Kita klik, kita tunggu sampai selesai dia instalasi grup bootloader. Untuk apa? Ketika loading di awal, ya, ketika booting dia akan muncul tampilan proses untuk masuk ke dalam sistem Debian-nya seperti itu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ya, finish the installation, kita pilih yang continue dan proses instalasi hampir selesai. Tapi di sini untuk proses yang keseluruhan sudah selesai. Mungkin nanti kita akan tambahkan beberapa aplikasi-aplikasi yang tambahannya seperti itu. Baiklah, proses instalasi sudah selesai. Semoga nanti kalian bisa ada kesempatan, ya, kalau memiliki laptop atau komputer di rumah, untuk melakukan proses instalasi ini secara mandiri seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.